Jadi ini ekspresi dari energi kinetik ya. Kalau Anda lihat, perhatikan ketika tensor inersia menjadi menjadi momen inersia skalar, maka kita punya persamaan setengah I omega kuadrat. Ya. Kapan itu terjadi? Ketika omeganya konstan. Nanti kita lihat kasus khusus ketika bentuk ini bisa tereduksi menjadi setengah I omega kuadrat. Tapi sekarang kita memperkenalkan yang namanya tensor inersia sebagai sebagai suatu besaran yang inherent dalam konsep benda tegar. Nah, sekarang kalau saya punya energi kinetik rotasi, saya juga punya yang namanya momentum angular ya. Karena tadi ada omega, maka wajar saya punya momentum angular. Nah, momentum linear itu seperti apa? Kalau Anda ingat, PI ini kan adalah M PI. Ya, ini momentum linear untuk satu partikel. Maka berarti ini adalah MI omega cross RI. Ya. Nah, maka kalau saya menghitung momentum angularnya untuk satu partikel, LI itu adalah RI cross PI. Ya kan? RI cross PI. Maka dengan kata lain, ini menjadi belum ada summasinya. Ini menjadi MI-nya bisa saya keluarkan karena skalar. Saya punya RI cross omega cross RI. Ya. Ini ekspresi dari momentum angularnya. Nah, kalau saya menghitung momentum angular total, berarti saya sumasikan semuanya terhadap I. Maka ini adalah MI RI cross omega cross RI. Nah, saya di sini ada operasi double cross product, ada RI cross omega cross RI. Anda bisa langsung mengacu ke Fismat 1. Ya. Kalau saya punya A cross B cross C, A dicrosskan dengan B cross C, hasilnya apa? Anda bisa langsung mengacu ke sana. Saya tidak akan mengulang lagi untuk lebih mempercepat. Maka Anda bisa lihat ini, bentuk ini dapat saya tulis menjadi ini langsung aja ya, saya tulis ini adalah RI kuadrat dikalikan omega vektor dikurang RI dikali RI dot omega atau omega dot RI, sama saja ya. Nah, maka kalau saya masukkan sumasinya, jadi sekarang saya punya dua suku. L adalah Anda lihat ini MI RI kuadrat omega dikurang MI RI dikali RI dot omega. Nah, sama, saya bisa menuliskan misalnya RI kuadrat ini kan berarti adalah sumasi dari alfa RI alfa RI alfa gitu ya.
Oke. Oh, ini vektor ya. Vektor. Nah, ini adalah vektor angular momentum. Sebagai vektor, kita bisa menyatakan angular momentum kita ekspansikan dalam basis-basis vektornya. Oke, L alpha adalah Tidak alfa deh, misalnya apa, beta biar gampang, atau gamma. L gamma adalah komponen skalar dari vektor L pada arah E gamma, ya kan? Karena kalau saya menghitung L gamanya Dari sini, maka di sini saya punya omega gamma, ya kan? Dari sini saya punya R gamma I. Oke. Jadi gini, saya bisa tulis sebagai ada sumasi I, ada sumasi gamma, MI, ada sumasi alfa juga. Suku pertama ada sumasi I, sumasi gamma, sumasi alfa. Ada MI, omega gamma, RI alfa, RI alfa. Ini suku pertama. Dikurang suku keduanya adalah ada sumasi I, ada sumasi terhadap gamma dari sini gamanya, dan oke, Anda lihat ini juga bisa saya pecah menjadi yang saya namakan alfa boleh, RI alfa omega alfa jadinya, ya kan? Maka di sini juga sama sumasi alfa maka saya punya MI RI gamma RI alfa omega alfa. Oke, ini adalah komponen momentum angular. Seperti ini. Momentum sudut. Nah, coba lihat suku yang pertama. Ini kuadrat, ya. Sorry. Maaf, ini karena saya harus mengoreksi. Tidak ada gamma di sini ya. Gammanya kan di level vektor L ya. Ini kan komponen skalar, jadi nggak ada gamma. Maaf, saya koreksi di sini ya. Nggak ada gamma, nggak ada gamma. Oke. Jadi hanya I dan I. Oke. Jadi saya koreksi ya. Mohon maaf. Dan ini adalah komponen untuk satu komponen skalar saja, untuk satu komponen saja. Gammanya kan kalau saya sumasikan semua ya. Jadi ini L gamma seperti ini ya. Oke. Nah, apa yang tadi saya mau lakukan? X minus X I A. Oke. Nah, ini saya tulis.
Oke, untuk memudahkan saya keluarkan I-nya dulu. MI. Maka ini bisa saya tulis menjadi, ya ini omega gamma, ini sumasi terhadap alfa. Saya masukkan suku keduanya langsung di sini. Ini sumasi, ini RI gamma, sumasi terhadap alfa. Sebenarnya sumasi nggak harus alfa juga ya, ini kan tidak harus sama dengan ini ya. Jadi boleh saya ganti biar nggak jadi dogmatis, saya ganti aja jadi beta saya. Maka ini mengikuti RI beta omega beta, tidak ada masalah. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau sekarang saya mau kalau saya sekarang saya mau menarik sumasi betanya keluar. I, MI, nah ini saya tarik sumasi beta keluar. Apa yang saya dapatkan? Sumasi beta ini kan menjalankan ini, berarti oke ya. Suku yang ini saya biarkan dulu, ini jadi sama ya. Ini jadi saya bisa menuliskan sebagai RI gamma, RI beta, omega beta. Nah ini suku pertama jadi apa? Nah suku pertama triknya adalah saya ubah ini menjadi omega beta tapi dikalikan dengan delta beta gamma. Nah oke. Kalau saya sumasikan omega beta delta gamma beta gamma atau untuk semua beta, maka akan jadi seperti ini omega gamma, ya kan? Oke. Sehingga sekarang dua suku ini mengandung omega gamma, omega beta bisa saya keluarkan juga. Maka di sini L gamma adalah I. Saya tulis kebalik ya, omega beta. Nah, omega sigma MI-nya saya masukkan ke sana. Sigma MI mengalihkan gitu ya. Mengalihkan delta beta gamma min ini sudah ditarik jadi oke. Ini adalah komponen dari momentum angular. Anda lihat yang dalam kurung siku ini apa? Mungkin notasinya indeksnya berbeda, tapi ini tidak lain daripada tensor inersia yang tadi saya bahas, ya kan? Ini semua tiada lain daripada tensor I beta gamma, ya, atau gamma beta. Ini adalah tensor beta gamma. Maka dengan kata lain saya bisa menulis ini sebagai I beta gamma. Jadi saya bisa menyatakan, Anda lihat, momentum angular adalah vektor,
ya kan? Vektor itu adalah hasil dari nilai vektor mengkontraksi apa? Tensor. Jadi tensor rank 2 dikontraksikan dengan tensor rank 1 atau vektor, maka saya dapatkan tensor rank 1 atau vektor. Jadi inilah ekspresi momentum angular dinyatakan dalam tensor inersia. Ya. Komponen dari momentum angular ya, komponen dari momentum angular. Momentum angular totalnya seperti ini. Nah, pada kondisi di mana I-nya jadi skalar, nah ini saya tulis seperti ini ya. Ini jadi I ini vektor, ini tensor inersia didotkan dengan vektor omega. Pada kasus di mana tensor inersia menjadi momen inersia, maka L-nya terekspresikan menjadi I dikali omega yang Anda kenal di fisika dasar. Ya.